Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang ke Hermawan Sulistyo. Ini judulnya Bang Karni ini salah, ini kan mencari siluman. Siluman itu kan hantu semua, mana bisa dicari. Akibatnya apa? Kalau saya lihat dari semua omongan malam ini kan yang ada itu hantu semua gitu. Cuman kita cari hantu yang baik aja, jangan hantu yang jahat gitu. Nah, apa dalam seminggu ke depan kalau proses fasilitasi pemerintah pusat itu terjadi selesai, semua minggu depannya lagi semua business as usual, balik lagi, hantu-hantu manggil teman-temannya, ada setan-setan, ada tuyul, ada genderuwo, segala macam. Karena ini kejadian kan sebetulnya sudah puluhan tahun seperti ini. Cuman dulu-dulu nggak muncul ke permukaan aja. Jadi kalau bagi saya, Ahok harus maju terus. Kenapa? Secara politis dia bisa kalah. Kansnya untuk menang kecil sekali. Tidak ada partai di DPRD, tidak ada satu partai pusat hanya mencabut mandat untuk menggunakan hak angket. Angket itu dari bahasa Prancis, itu bertanya secara mendetail seperti penyelidikan. Nah, hasilnya untuk apa? Ini agak aneh, angket kok karena perilaku gitu. Perilaku tidak usah diangket. Bagi saya, Ahok mewakili satu tokoh yang kita perlukan untuk perubahan-perubahan. Biasanya tokoh-tokoh seperti itu jadi korban. Kita lihat dalam masa transisi menuju demokrasi di ex-Soviet, di Balkan itu sampai sekarang belum selesai. Nah, pada saat vakum kekuasaan pusat, yang terjadi biasanya adalah organized crime atau kelompok-kelompok masyarakat itu mengambil alih kekuasaan de facto dari pemerintahan. Dan itu tidak selalu bagus. Ukraine itu belum selesai, kasusnya sampai sekarang masih ribut. Yugoslavia ketika pisah jadi Yugo dan Slavia itu belum selesai. Kita lihat Ceko hanya Cekoslovakianya belum selesai, Cekonya selesai dan tidak begitu bagus kalau kita lihat di Praha. Tapi kalau kita lihat pengalaman Singapura itu hanya perlu 2 periode. Malaysia perlu 4 periode pemerintahan baru mulai stabil tanpa ada korban yang besar. Tapi pada umumnya perubahan-perubahan itu memerlukan korban. Bagaimana Gus Dur pasang badan menjadi korban ketika setiap bulan, bahkan setiap 2 minggu ganti kabinet. Waktu itu saya ditanya, ini kok Gus Dur ganti-ganti? Saya bilang kalau saya jadi Gus Dur bukan setiap bulan saya ganti menteri saya akan ganti setiap hari. Karena kita memerlukan perubahan sistem yang radikal, yang cepat, supaya korbannya nggak begitu jauh, nggak begitu lama menderita gitu. Nah, saya tidak percaya bahwa ini bisa jadi korban masyarakat gitu. Kenapa? Kalau stuck, Ahok sudah nantang, ya nggak usah dibayar, nggak usah digaji, kami sudah 2 bulan, nggak apa-apa. Saya ingin ingatkan kawan-kawan DPRD ini bahwa menjadi anggota legislatif itu bukan mencari pekerjaan, ini bukan okupasi, bahkan profesi pun juga bukan. Ini pengabdian gitu. Kalau kita lihat persepsi mengenai menjadi anggota dewan, kami mendapatkan mandat rakyat untuk 5 tahun. Saya kan tidak memberi, waktu saya memilih anggota DPRD, saya DKI ya, kita semua ini, kan saya tidak memberi mandat Anda untuk membuat hak angket. Saya memberi mandat Anda untuk melakukan checks and balances dalam pengertian manajemen pemerintahan gitu. Nah, saya ingin ingatkan juga ke Pak Dirjen bahwa desain kelembagaan negara kita pasca 98 itu mendelegasikan kewenangan administratif pada daerah. Itu disebut dekonsentrasi. Tapi kekuasaan itu tetap di pusat. Karena apa? Kita ini bukan negara federal seperti di Amerika. Kita bukan negara federal seperti di Malaysia. Yang masing-masing punya ini. Jadi salah sama sekali kalau penyelesaian akhirnya dilandasi dengan prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara, ya, tata laksana pemerintahan, yang sifatnya adalah, oh DPRD ini legislatif daerah. Tidak, desain awalnya adalah ini bagian dari pemerintahan daerah gitu. Nah, kalau saya lihat, saya lebih memilih perang aja, biar selesai cepat gitu. Kalau Ahok mundur, saya pakai kata-katanya dia ketika ada kasus yang menyangkut adiknya di Babel, dia bilang jangan jadi pengecut gitu. Ya jangan jadi pengecut. Kenapa? Dia pasti kalah kok. Kalau kalah ini jadi martir gitu. Mungkin yang ganti nanti Haji Lulung lebih perang lagi kayak begitu. Saya berharap lebih keras lagi, rontok lagi. Pak Sanusi ganti lagi, rontok lagi. Nggak apa-apa, asal perubahan ini cepat. Sehingga sesuatu yang melembaga puluhan tahun seperti kasus DPRD ini, anggaran ini kan sudah bukan rahasia umum, bahkan di antara kita banyak jadi pemain. Ya, pemain itu artinya kita utak-atik anggaran, lalu kita dapat proyek, kita kerjakan itu. Saya kira semua kita ngalami itu. Nah, artinya apa? Tabrak aja sekalian. Jadi kalau Ahok nonton ini, saya pesan jangan mundur, karena dia udah bilang saya sudah siap mati gitu. Begitu masuk politik, berkali-kali dia ngomong, kita nggak perlulah mati. Ahok, karena kalau Ahok mati, nilai-nilai yang dia bawa nanti mati juga. Ini bukan berarti lalu DPR-nya harus dibunuh. Karena apa? Kalau secara politis Anda menang kok. Menang itu artinya pertarungan politik ini, angket bisa berujung pada impeachment dengan cara apapun gitu ya. Apalagi ada genderuwo itu kan gede, besar. Ya itu pemerintah pusat, ada wakilnya di sini kan gitu. Jadi sekali lagi, perang aja, jangan jadi pengecut. Terima kasih. Baik. Ini pesan pendek aja, pendek. Ya, terima kasih Bang Arni. Saya ingin menanggapi Bang Gojali dan Abang. Saya semuanya sepakat. Kenapa saya katakan sepakat? Karena kita harus ada perubahan. Tapi perubahan itu dengan niat semangat revolusi. Artinya begini, jangan nantinya terjadi maling teriak maling. Ini yang perlu ditanam, jangan maling teriak maling. Kemudian di Republik ini, persoalan demokrasi sudah selesai. Kebenekaan sudah selesai. Tidak ada yang namanya sekarang ini sekat. Warna kulit, mata sipit, sudah selesai itu. Ya, artinya kenapa? Bahwa di Republik ini sudah ada perubahan demokrasi, bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dalam kepemerintahan. Itu Undang-Undang Dasar. Kemudian saya ingin menyampaikan, ya, kalau Ahok itu siap perang, saya sudah siap perang. Karena kenapa? Saya sudah dijustifikasi. Ini harga diri. Bahkan saya bilang, DPP saya untuk mencabut gugatan, saya tolak. Kenapa? Karena saya bilang minta maaf Nasdem, restu kita bikin angket itu perintah DPP. Terus kemudian kenapa Nasdem? Saya tidak nyampuri. Ini ada konspirasi saya bilang. Kenapa? Bahkan saya katakan bahkan, Ahok saya jamin masuk penjara. Bukan dalam arti saya dalam angket ini saya akan memakzulkan. Tidak. Kita bukan diberi mandat untuk angket. Tetapi perlu disadari ketika pemilihan umum saya dipilih, amanahnya adalah menjalankan undang-undang. Angket ini undang-undang. Kalau kemudian nanti terjadi pemakzulan atau terjadi Ahok berhenti, Ahok sudah melanggar hukum. Oleh karenanya saya bilang, kenapa Ahok ini masuk penjara? Saya jamin 1000% masuk penjara. Kalau tidak ada konspirasi kekuasaan. Kekuatan yang mendukung Ahok. Kalau soal revolusi, soal perubahan, saya jamin, saya orangnya yang mengatakan, kendati pun saya ini adalah partai Islam, saya katakan, hei, saya bilang setuju nggak tahun 2019 presiden kita bukan umat Islam? Banyak orang bilang tidak setuju, saya katakan setuju. Kenapa? Karena sekarang sudah berbeda, Undang-Undang Dasar perubahan keempat itu jelas bahwa naskah lama daripada persoalan presiden itu dikatakan presiden adalah warga negara Indonesia asli. Sekarang sudah tidak.
Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendaknya sendiri, serta tidak pernah berkhianat kepada negara dan berbadan sehat jasmani rohani. Kemudian ditekankan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia bab 10A pasal 28D butir kedua bahwa setiap negara mempunyai hak sama dalam kepemerintahan. Saya setuju Bang Gojali bahwa Ahok itu bagian dari kebinekaan, tapi bukan Bapak Boneka. Oke, terima kasih. Pak Bang Garito. Baik, Bang Garni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Pertama begini, dari segi sejarah, secara tata negara, APBN dan atau APBD adalah pantulan dan bentuk konkret dari kedaulatan rakyat. Itu sebabnya tidak bisa tidak APBN dan APBD mesti dibahas di DPR. Kalau kita mau ambil pendek, rakyat menentukan siapa yang memerintah mereka, bagaimana mereka diperintah, dan rakyat pula yang membiayai pemerintahan itu. Itu sebabnya mesti dibicarakan di DPR. Lain soalnya kalau dari segi sejarah, ini mulai muncul dan harus seperti ini sejak abad ke-17, 1689, after revolusi Inggris. Diatur pertama kali dalam Petition of Right. Mau tidak mau ini harus dibahas dengan rakyat. Tidak ada pilihan lain. Lain soalnya kalau ini negara monarki absolut. Kalau monarki absolut, ya sudah. Panggil Kameners, begitu sejarahnya. Dan raja tinggal bilang, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Duit Anda kasih. Macam apa raja menggunakan uang itu, tidak penting. Anda cuma datang ke gedung itu, ke gedung Kameners, di gedung parlemen, untuk menyatakan ya. Di luar itu tidak. Dari segi sejarah, menurut saya ini mesti kita kenali betul. Saya yakin Bang Karni tahu dan semua orang tahu, Revolusi Prancis, satu di antaranya yang memicu adalah krisis keuangan. Sebagian disebabkan oleh ikut campur atau ikut mendorongnya Prancis dalam perang di Amerika. Dan itu mengakibatkan defisit neraca keuangan yang luar biasa. Dan dengan itu Menteri Keuangannya meminta lagi untuk ditanggung oleh rakyat. Dan permintaan itu berakibat Robespierre tolak dan keluar dari gedung parlemen, bersidang di lapangan badminton dan memicu terjadinya revolusi Prancis. Dan kita tahu semua itu. Kembali ke soal ini. Dalam sejarah kita, urusan tolak menolak APBN, APBD memang saya baru dengar sekarang, tolak menolak APBN bukan tidak pernah terjadi. Tahun 60 pernah terjadi. Waktu itu DPR hasil pemilu 55 itu menolak APBN khusus pada plafon pendapatan yang berasal dari barang mewah. Ditolak. Apa reaksi pemerintahan pada waktu itu? Reaksinya adalah bubarkan DPR. Tapi kita tahu sendiri bagaimana pemerintahan pada waktu itu. Tentu kita mengerti semua. Kalau orang baca-baca sejarah politik dan ilmuwan politik tahu bagaimana Bung Karno, sistem pada waktu itu menempatkan Bung Karno kayak apa. Dan akhirnya tidak bisa bikin apa-apa. Kembali ke isu ini. Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, clear. Tadi sebagian disebutkan oleh Pak Dirjen. KUA PPAS menjadi dasar dilakukan rencana kerja dan anggaran SKPD atau dulu dinas. Setelah KUA PPAS itu disepakati, baru itu dijadikan dasar oleh dinas-dinas atau SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran dari dinas-dinas itu. Setelah itu, rencana dua dokumen ini dibawa ke Badan Pengelola untuk disiapkan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
dua peraturan ini, peraturan daerah tentang APBD dan Pergub ini harus dibawa ke DPR untuk dibicarakan bersama. Termasuk dalam yang dibawa ke DPR itu adalah dokumen-dokumen pendukungnya. Di dalam rencana kerja itu mesti terlihat apa saja satu dinas itu mau pakai dana berapa, untuk apa saja dana itu harus terang di situ dan itu dibahas bersama dengan DPRD. Kalau itu sudah disetujui, mengikat kedua belah pihak, tidak bisa di luar itu. Baru setelah itu 3 hari yang tadi Pak Dirjen bilang, 3 hari setelah Perda itu disetujui, Perda itu bersama seluruh dokumen dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Poinnya adalah kalau sudah disetujui Perda plus lampiran-lampiran dokumen-dokumen rencana kerja anggaran dan seterusnya itu tidak mungkin ada siluman di situ. Kecuali kalau setelah itu lalu diotak-atik. Tetapi menurut hukum tidak bisa. Begitu disepakati, dokumen itu mengikat kedua belah pihak dan itulah yang dibawa ke beliau untuk dievaluasi. Tidak bisa tidak. Di luar itu menyalahi hukum. Begitu poin dalam soal ini. Nah sekarang, kalau kita dengar tadi ada yang disepakati lain, yang disampaikan lain, tidak mungkin tidak kita mengatakan soal itu sebagai sebuah pelanggaran hukum. Apa yang mesti dilakukan? Saya berpendapat, angket laksanakan. Perkara ada yang mau dilaporkan ke KPK, lapor saja. Tapi untuk yang 2015, mau lapor apa? Dana belum, anggaran tidak ada, uangnya belum ada. Apa yang dilaporkan? Mau penjarakan angin, mau selidiki angin. Tidak bisa. Lain soalnya kalau yang 2014, 2013 dan seterusnya. Tapi jangan lupa, begitu anggaran disetujui, APBD sudah disetujui, APBD menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu, dia menjadi dasar pengelolaan keuangan di daerah itu. Dan yang bertanggung jawab, yang mengikut tanggung jawab ini adalah gubernur. Perihal ada penyimpangan, pasti dalam realisasi. Bisa jadi anggaran di APBD itu sebut saja untuk membangun jalan, katakanlah 24 miliar. Tapi dalam praktek tidak mesti 24 miliar kalau memang volume jalan dan segala macam itu tidak mesti 24 miliar. Sisanya ya jadi silpa untuk dipakai lagi pada anggaran berikut. Jadi kalau terjadi korupsi pada realisasi, itu dua hal yang berbeda dengan yang ada sekarang ini. Khusus mengenai yang 2015, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin ada korupsi di situ oleh karena anggarannya saja belum ada. Tidak pula dapat dikualifikasi sebagai niat untuk melakukan korupsi atau percobaan melakukan korupsi. Bagaimana bisa? Duitnya tidak ada, apa yang mau dikorupsi? Niat itu, percobaan itu kalau niatnya terhenti karena sebab yang ada dari luar. Sekarang tidak. Ya, Dan karena itu baru menurut saya, baru niat kalau itu ada. ya, kalau itu ada, yes. Tapi kalau ini kan tidak ada. Nah oleh karena itu maka menurut saya agar ini selesai tuntas dan transparansi yang kita inginkan, kita rindukan itu betul-betul tercipta, akuntabilitas betul-betul tercipta, penyelenggaraan pemerintahan ini betul-betul kompatibel dan yang kita inginkan, masyarakat Jakarta ini inginkan, buka selebar-lebarnya, biar ketahuan, kita hentikan praktek yang kalau tadi beliau bilang sudah berurat akar ini, kita hentikan. Karena kita inginkan agar segala sesuatunya berlangsung secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan demi bangsa dan negara ini. Baik. Pemirsa, kalau mau melihat karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Abraham Lincoln, Presiden ke-18 Amerika. Kita rehat. Saya bilang setuju nggak tahun 2019 presiden kita bukan umat Islam. Banyak orang bilang tidak setuju. Saya katakan setuju. Kenapa? Karena sekarang sudah berbeda. Undang-undang dasar perubahan keempat itu jelas bahwa naskah lama daripada persoalan presiden itu dikatakan presiden adalah warga negara Indonesia asli. Sekarang sudah tidak. Presiden dan wakil presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendaknya sendiri serta tidak pernah berkhianat kepada negara dan berbadan sehat jasmani rohani. Kemudian ditekankan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia bab 10A pasal 28D butir kedua bahwa setiap negara mempunyai hak sama dalam kepemerintahan. Saya setuju Bang Gojali.
bahwa Ahok itu bagian dari kebenekaan. Tapi bukan Bapak Boneka. Oke, terima kasih. Pak Bang Garito. Baik, Bang Garni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Pertama begini, dari segi sejarah, secara tata negara, APBN dan atau APBD adalah pantulan dan bentuk konkret dari kedaulatan rakyat. Itu sebabnya tidak bisa tidak APBN dan APBD mesti dibahas di DPR. Kalau kita mau ambil pendek, rakyat menentukan siapa yang memerintah mereka, bagaimana mereka diperintah, dan rakyat pula yang membiayai pemerintahan itu. Itu sebabnya mesti dibicarakan di DPR. Lain soalnya kalau ini, kalau dari segi sejarah, ini mulai muncul dan harus seperti ini sejak abad ke-17, 1689, after Revolusi Inggris. Diatur pertama kali dalam Petition of Right. Mau tidak mau ini harus dibahas dengan rakyat. Tidak ada pilihan lain. Lain soalnya kalau ini negara monarki absolut. Kalau monarki absolut, ya sudah. Panggil Kameners, begitu sejarahnya. Dan raja tinggal bilang, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Duit Anda kasih. Macam apa raja menggunakan uang itu, tidak penting. Anda cuma datang ke gedung itu, ke gedung Kamens, di gedung parlemen, untuk menyatakan ya. Di luar itu tidak. Dari segi sejarah, menurut saya ini mesti kita kenali betul. Saya yakin Bang Karni tahu dan semua orang tahu, Revolusi Prancis, satu di antaranya yang memicu adalah krisis keuangan. Sebagian disebabkan oleh ikut campur atau ikut mendorongnya Prancis dalam perang di Amerika. Dan itu mengakibatkan defisit neraca keuangan yang luar biasa, dan dengan itu Menteri Keuangannya meminta. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang ke Hermawan Sulistyo. Ini judulnya Bang Karni ini salah, ini kan mencari siluman. Siluman itu kan hantu semua, mana bisa dicari. Akibatnya apa? Kalau saya lihat dari semua omongan malam ini kan yang ada itu hantu semua gitu. Cuman kita cari hantu yang baik aja, jangan hantu yang jahat gitu. Nah, apa? Dalam seminggu ke depan kalau proses fasilitasi pemerintah pusat itu terjadi, selesai, semua minggu depannya lagi, semua business as usual, balik lagi, hantu-hantu manggil teman-temannya, ada setan-setan, ada tuyul, ada genderuwo, segala macam. Karena ini kejadian kan sebetulnya sudah puluhan tahun seperti ini. Cuman dulu-dulu nggak muncul ke permukaan aja. Jadi kalau bagi saya, Ahok harus maju terus. Kenapa? Secara politis dia bisa kalah. Kansnya untuk menang kecil sekali. Tidak ada partai di DPRD, tidak ada satu partai pusat hanya mencabut mandat untuk menggunakan hak angket. Angket itu dari bahasa Prancis, itu bertanya secara mendetail seperti penyelidikan. Nah, hasilnya untuk apa? Ini agak aneh. Angket kok karena perilaku gitu. Perilaku tidak usah diangket. Bagi saya, Ahok mewakili satu tokoh yang kita perlukan untuk perubahan-perubahan. Biasanya tokoh-tokoh seperti itu jadi korban. Kita lihat dalam masa transisi menuju demokrasi di ex-Soviet, di Balkan itu sampai sekarang belum selesai. Nah, pada saat vakum kekuasaan pusat, yang terjadi biasanya adalah organized crime atau kelompok-kelompok masyarakat itu mengambil alih kekuasaan de facto dari pemerintahan. Dan itu tidak selalu bagus. Ukraine itu belum selesai, kasusnya sampai sekarang masih ribut. Yugoslavia ketika pisah jadi Yugo dan Slavia itu belum selesai. Kita lihat Ceko hanya
Cekoslovakianya belum selesai, Cekonya selesai dan tidak begitu bagus kalau kita lihat di Praha. Tapi kalau kita lihat pengalaman Singapura itu hanya perlu 2 periode. Malaysia perlu 4 periode pemerintahan baru mulai stabil tanpa ada korban yang besar. Tapi pada umumnya perubahan-perubahan itu memerlukan korban. Bagaimana Gus Dur pasang badan menjadi korban ketika setiap bulan bahkan setiap 2 minggu ganti kabinet. Waktu itu saya Tidak lagi untuk ditanggung oleh rakyat. Dan permintaan itu berakibat Robespierre tolak dan keluar dari gedung parlemen, bersidang di lapangan badminton dan memicu terjadinya revolusi Prancis. Dan kita tahu semua itu. Kembali ke soal ini, dalam sejarah kita urusan tolak menolak APBD memang saya baru dengar sekarang, tolak menolak APBN bukan tidak pernah terjadi. Tahun 60 pernah terjadi. Waktu itu DPR hasil pemilu 55 itu menolak APBN khusus pada plafon pendapatan yang berasal dari barang mewah. Ditolak. Apa reaksi pemerintahan pada waktu itu? Reaksinya adalah bubarkan DPR. Tapi kita tahu sendiri bagaimana pemerintahan pada waktu itu. Tentu kita mengerti semua, kalau orang baca-baca sejarah politik dan ilmuwan-ilmuwan politik tahu bagaimana Bung Karno, sistem pada waktu itu menempatkan Bung Karno kayak apa. Dan akhirnya tidak bisa bikin apa-apa. Kembali ke isu ini. Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, clear. Tadi sebagian disebutkan oleh Pak Dirjen. KUA PPAS menjadi dasar dilakukan rencana kerja dan anggaran SKPD atau dulu dinas. Setelah KUA PPAS itu disepakati, baru itu dijadikan dasar oleh dinas-dinas atau SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran dari dinas-dinas itu. Setelah itu, rencana 2 dokumen ini dibawa ke Badan Pengelola untuk disiapkan peraturan daerah dan peraturan gubernur. 2 peraturan ini, peraturan daerah tentang APBD dan Pergub ini harus dibawa ke DPR untuk dibicarakan bersama. Termasuk dalam yang dibawa ke DPR itu adalah dokumen-dokumen pendukungnya. Di dalam rencana kerja itu mesti terlihat apa saja satu dinas itu mau pakai dana berapa, untuk apa saja dana itu harus terang di situ dan itu dibahas bersama dengan DPRD. Kalau itu sudah disetujui, mengikat kedua belah pihak, tidak bisa di luar itu. Baru setelah itu 3 hari yang tadi Pak Dirjen bilang, 3 hari setelah Perda itu disetujui, Perda itu bersama seluruh dokumen dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Poinnya adalah kalau sudah disetujui, Perda plus lampiran-lampiran dokumen-dokumen rencana kerja anggaran dan seterusnya itu tidak mungkin ada siluman di situ. Kecuali kalau setelah itu lalu diotak-atik. Tetapi menurut hukum tidak bisa. Ditanya, ini kok Gus Dur ganti-ganti. Saya bilang kalau saya jadi Gus Dur bukan setiap bulan saya ganti menteri saya akan ganti setiap hari. Karena kita memerlukan perubahan sistem yang radikal, yang cepat, supaya korbannya nggak begitu jauh, nggak begitu lama menderita gitu. Nah, saya tidak percaya bahwa ini bisa jadi korban masyarakat gitu. Kenapa? Kalau stuck, Ahok sudah nantang, ya nggak usah dibayar, nggak usah digaji, kami sudah 2 bulan, nggak apa-apa. Saya ingin ingatkan kawan-kawan DPRD ini bahwa menjadi anggota legislatif itu bukan mencari pekerjaan, ini bukan okupasi, bahkan profesi pun juga bukan. Ini pengabdian gitu. Kalau kita lihat persepsi mengenai menjadi anggota dewan, kami mendapatkan mandat rakyat untuk 5 tahun. Saya kan tidak memberi, waktu saya memilih anggota DPRD, saya DKI ya, kita semua ini, kan saya tidak memberi mandat Anda untuk membuat hak angket.
Saya memberi mandat Anda untuk melakukan checks and balances dalam pengertian manajemen pemerintahan gitu. Nah, saya ingin ingatkan juga ke Pak Dirjen bahwa desain kelembagaan negara kita pasca 98 itu mendelegasikan kewenangan administratif pada daerah. Itu disebut dekonsentrasi. Tapi kekuasaan itu tetap di pusat. Karena apa? Kita ini bukan negara federal seperti di Amerika. Kita bukan negara federal seperti di Malaysia. Yang masing-masing punya ini. Jadi salah sama sekali kalau penyelesaian akhirnya dilandasi dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara, ya, tata laksana pemerintahan, yang sifatnya adalah, oh DPRD ini legislatif daerah. Tidak, desain awalnya adalah ini bagian dari pemerintahan daerah gitu. Nah, kalau saya lihat, saya lebih memilih perang aja, biar selesai cepat gitu. Kalau Ahok mundur, saya pakai kata-katanya dia ketika ada kasus yang menyangkut adiknya di Babel, dia bilang jangan jadi pengecut gitu. Ya jangan jadi pengecut. Kenapa? Dia pasti kalah kok. Kalau kalah ini jadi martir gitu. Mungkin yang ganti nanti Haji Lulung lebih perang lagi kayak begitu. Saya berharap lebih keras lagi, rontok lagi. Pak Sanusi ganti lagi, rontok lagi. Nggak apa-apa, asal perubahan ini cepat. Sehingga sesuatu yang melembaga puluhan tahun seperti kasus DPRD ini, anggaran ini kan sudah bukan rahasia umum, bahkan di antara kita banyak jadi pemain. Ya, pemain itu artinya kita utak-atik anggaran, lalu kita dapat proyek, kita kerjakan itu. Saya kira semua kita ngalami itu. Nah, artinya apa? Tabrak aja sekalian. Jadi kalau Ahok nonton ini, saya pesan jangan mundur. Karena dia udah bilang, saya sudah siap mati gitu. Begitu masuk politik, berkali-kali dia ngomong, kita nggak perlulah mati. Karena kalau Ahok mati, nilai-nilai yang dia bawa nanti mati juga. Ini bukan berarti lalu DPR-nya harus dibunuh. Karena apa? Kalau secara politis Anda menang kok. Menang itu artinya pertarungan politik ini angket bisa berujung pada impeachment dengan cara apapun gitu ya. Apalagi ada genderuwo itu kan gede, besar. Ya itu pemerintah pusat, ada wakilnya di sini kan gitu. Jadi sekali lagi perang aja, jangan jadi pengecut. Terima kasih. Baik. Ini pesan pendek aja, pendek. Ya, terima kasih Bang Arni. Saya ingin menanggapi Bang Gojali dan Abang. Saya semuanya sepakat. Kenapa saya katakan sepakat? Karena kita harus ada perubahan. Tapi perubahan itu dengan niat semangat revolusi. Artinya begini, jangan nantinya terjadi maling teriak maling. Ini yang perlu ditanam, jangan maling teriak maling. Kemudian di Republik ini, persoalan demokrasi sudah selesai. Kebenekaan sudah selesai. Tidak ada yang namanya sekarang ini sekat. Warna kulit, mata sipit, sudah selesai itu. Ya, artinya kenapa? Bahwa di Republik ini sudah ada perubahan demokrasi bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dalam kepemerintahan. Itu Undang-Undang Dasar. Kemudian saya ingin menyampaikan, ya, kalau Ahok itu siap perang, saya sudah siap perang. Karena kenapa? Saya sudah dijustifikasi. Ini harga diri. Bahkan saya bilang, DPP saya untuk mencabut gugatan, saya tolak. Kenapa? Karena saya bilang minta maaf Nasdem, restu kita bikin angket itu perintah DPP. Terus kemudian kenapa Nasdem? Saya tidak nyampuri. Ini ada konspirasi saya bilang. Kenapa? Bahkan saya katakan bahkan, Ahok saya jamin masuk penjara. Bukan dalam arti saya dalam angket ini saya akan memakzulkan. Tidak. Kita bukan diberi mandat untuk angket. Tetapi perlu disadari ketika pemilihan umum saya dipilih, amanahnya adalah menjalankan undang-undang. Angket ini undang-undang. Kalau kemudian nanti terjadi pemakzulan atau terjadi Ahok berhenti, Ahok sudah melanggar hukum. Oleh karenanya saya bilang, kenapa Ahok ini masuk penjara? Saya jamin 1000% masuk penjara kalau tidak ada konspirasi kekuasaan.
kekuatan yang mendukung Ahok. Kalau soal revolusi, soal perubahan, saya jamin, saya orangnya yang mengatakan, kendati pun saya ini adalah partai Islam, saya katakan, hei,